Ayo kita pergi ke Gedung Putih dan Jonathan Karl dari ABC. John, aku tahu kamu sempat berbicara dengan Presiden Trump tak lama setelah serangan balasan Amerika. Apa yang dia katakan? Lindsay, Presiden menegaskan kepada saya bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran ini secara khusus merupakan respons atas Iran menembak jatuh helikopter Apache itu. Dia tidak melihat ini sebagai awal dari serangan besar baru terhadap Iran. Trump baru saja menjatuhkan bom di Iran. Saya ulangi, Trump baru saja menjatuhkan bom di Iran. Tidak, ini bukan eskalasi menuju perang besar lainnya. Ini adalah respons terhadap tindakan menjijikan yang dilakukan oleh Iran untuk, sekali lagi, menggagalkan negosiasi. Karena ya, memang Iran, Republik Islam, yang tidak tertarik agar negosiasi benar-benar berhasil. Trump memang ingin kesepakatan itu terjadi. Mari kita dengarkan semua yang terjadi. Dan alasan tepatnya mengapa hal ini bisa terjadi, karena ini sangatlah penting. Perigatan berita Fox, Iran sedang diserang. Trump memerintahkan CENTCOM untuk meluncurkan serangan bela diri setelah sebuah drone musuh menjatuhkan helikopter Apache yang sedang berpatroli di selat. Oke, mari kita perjelas. AS memiliki sebuah helikopter yang sedang berpatroli di selat, yang jelas merupakan wilayah yang sangat diperebutkan karena disinilah semua minyak melewati. Tidak semua, tapi 20% minyak dunia melewati sini. Dan inilah alasan harga minyak naik di seluruh dunia, karena Iran telah menguasai selat dan semacam memblokirnya, menaruh ranjau dan sebagainya. Dan Amerika Serikat telah berusaha melakukan sesuatu tentang hal itu. Jadi ada sebuah Amerika Serikat helikopter, dan Iran memutuskan selama negosiasi. Ingat, hari ini adalah hari di mana seluruh kesepakatan ini seharusnya ditandatangani untuk menjatuhkan helikopter itu. Syukurlah pria di dalam helikopter itu selamat. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut menyerang Amerika secara militer, yang menurutku bodoh. Karena tahu tidak, Amerika lebih hebat dari mereka dalam menyerang. Kedua pilot itu diselamatkan dari air oleh drone laut tanpa awak yang dioperasikan oleh Satuan Tugas 59 di Bahrain. Bukankah itu keren banget ya? Fakta yang sangat keren. Sekarang sudah ada drone laut tanpa awak yang bisa pergi dan menyelamatkan orang di laut. Luar biasa. Amerika keren banget. Militer mereka juga keren banget. Iran gak ada apa-apanya dibanding mereka. Drone buatan Texas, panjangnya 24 kaki dan bisa menempuh jarak 1000 mil serta mencapai kecepatan 35 knot. Dan ini adalah penyelamatan drone laut pertama dalam sejarah pertempuran. Trump sedang menelpon. Oke, jadi ini hanyalah hari bersejarah lainnya yang benar-benar keren. Tapi itu bukan inti dari video ini. Bukan untuk membahas operasi militer Merauke. Ini untuk fokus pada alasan mengapa Amerika sekarang berperang melawan Iran secara militer. Selamat datang di Pushback, saya Erik, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, sukai video ini, lakukan semua hal yang perlu Anda lakukan karena kita sedang melakukan perlawanan. Kami sudah cukup dan kami tidak suka teror Islam berkuasa di dunia. Dan kami pikir Amerika itu hebat. Ayo, mulai. Kepada pers, saat dia memberikan perintah, Pota mengatakan ini adalah balasan atas serangan helikopter itu. Dan penting bagi kita untuk memberikan respons yang kuat dan tegas. CENTCOM menyebut respons kita proporsional, tapi sumber mengatakan kita menghancurkan pertahanan udara Iran, sistem radar di sepanjang selat, dan kita belum selesai. Bolehkah saya katakan bahwa seluruh gagasan tentang respons yang proporsional itu salah? Karena di Timur Tengah, khususnya saat berhadapan dengan rezim teror Islam, mereka tidak mengharapkan kita merespons secara proporsional, karena tahu apa yang terjadi. Jika mereka bisa menghadapi respons itu, maka mereka akan melakukannya lagi. Yang perlu kamu pikirkan sangat sederhana, yaitu pencegahan. Kamu ingin mencegah Republik Islam melakukan ini lagi, karena jika mereka berpikir bahwa mereka bisa lolos begitu saja dan mampu menghadapi respons Amerika, itu tidak akan berhasil. Seluruh gagasan tentang proporsionalitas itu salah. Itu tidak relevan ketika kamu berhadapan dengan orang-orang gila. Gagasan di sini harusnya adalah bagaimana caranya kamu mencegah mereka melakukan ini lagi dan membuat mereka paham bahwa kamu benar-benar serius. Yang berarti, ketika mereka menyerangmu sedikit, kamu harus membalas mereka dengan serangan yang jauh lebih besar. Secara teknis, aku tahu kelihatannya tidak begitu, tapi kita sebenarnya masih dalam masa gencatan senjata. Dan Presiden terus mengatakan, kita hampir mencapai kesepakatan. Bolehkah aku bilang bahwa di Timur Tengah juga, gencatan senjata tidak berarti gencatan senjata seperti yang dimaksud oleh Barat. Gencatan senjata berarti kita sekarang akan masuk ke dalam keadaan perang, yang sebenarnya bukan perang, di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membalas. Kenapa begitu? Ya, karena orang-orang yang menyerang di Timur Tengah cenderung adalah orang-orang fanatik yang percaya pada rezim teror Islam. Dan karena itu mereka menganggapnya sebagai kewajiban agama untuk terus menyerang. Jadi mereka tidak pernah sama sekali benar-benar menghormati gencatan senjata. Mereka hanya melihat seberapa jauh mereka bisa mendorong batas antara apa yang dianggap gencatan senjata oleh orang Amerika atau dunia barat. Yaitu, kamu tahu, menghentikan serangan roket, menghentikan serangan drone, dan berharap tidak harus membayar harga dari pembalasan. Jadi ketika Israel dan Lebanon melakukan gencatan senjata, mereka tetap saling menyerang.
ketika Iran dan Amerika melakukan gencatan senjata, itu tidak persis seperti itu. Selalu ada serangan kecil yang terjadi di antara keduanya sampai akhirnya meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Kita sedang berada di tahap akhir dari sebuah kesepakatan yang akan sangat-sangat baik dan tidak akan mengizinkan senjata nuklir dalam bentuk apapun dan sebagainya dan sebagainya. Dan selat itu akan langsung dibuka. Selat itu akan langsung dibuka setelah penandatanganan yang bisa terjadi dalam 2 atau 3 hari. Saya rasa orang-orang mulai sedikit bosan diberitahu bahwa kesepakatan ini akan segera tercapai. Ini akan segera tercapai. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah penekanannya pada kemampuan nuklir. Karena mereka mulai menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah disadari oleh orang-orang yang sudah lama berada dalam situasi ini sejak awal. Yaitu, bahwa kemampuan militer Republik Islam bukanlah sesuatu yang akan mereka lepaskan. Jadi sekarang, yang Anda coba katakan adalah, daripada mengubah itu, daripada menghapus dan menghilangkan mereka sebagai ancaman, itu tidak akan pernah terjadi. Mari kita biarkan mereka tetap menjadi ancaman minimal. Tapi pastikan bahwa ancaman terbesar, yaitu kemampuan nuklir mereka, tidak pernah terjadi. Dan itu harus menjadi tujuannya. Itu harus menjadi tujuan utamanya. Dan omong-omong, itu adalah bagian besar dari perselisihan saat ini antara Amerika Serikat dan Israel. Karena meskipun, Amerika Serikat mengalami serangan di pangkalan-pangkalan Amerika mereka, saat Iran menyerang secara acak di berbagai tempat di negara-negara Teluk. Israel juga menanggung konsekuensi dari mereka yang menembakkan rudal secara acak ke arah kami dan menggunakan proksi Iran mereka di Lebanon dan Hamas, dan lain-lain untuk terus menyerang warga Israel. Dan oleh karena itu, Israel memiliki pandangan bahwa mereka harus dihilangkan sepenuhnya sebagai ancaman. Sedangkan Amerika berpikir, tidak, hanya kemampuan nuklirnya saja. Jika mereka tetap menjadi gangguan, kita harus menghadapinya dan terus membuat mereka jera. Untuk memperjelas persyaratannya, uranium harus diserahkan dan dimusnahkan. Pengayaan harus dihentikan setidaknya selama 2 dekade. Semua situs nuklir harus benar-benar dibongkar. Dan Amerika Serikat dapat melakukan inspeksi mendadak kapanpun kami mau. Selat itu akan langsung dibuka. Bahkan Menteri Energi mengatakan lalu lintasnya meningkat. JP Morgan memperkirakan 2 juta. Ups, JP Morgan memperkirakan berapa Pak Tua? Beritahu kami. Oke, sambil kita menunggu video itu bisa diputar, kamu harus ingat bahwa permintaan dan tuntutan terkait kemampuan nuklir Iran dan alasan Amerika ingin mereka menghentikannya sebisa mungkin. Sejujurnya, ini benar-benar keren banget, dan visual dari serangan ini luar biasa. Aku akan membahasnya sebentar lagi. Selat itu akan langsung dibuka. Dan faktanya, Menteri Energi mengatakan lalu lintasnya meningkat. JP Morgan memperkirakan 2 juta barrel keluar setiap hari. Angkatan Laut AS membantu kapal tanker melewati. Dan harga minyak mentah hampir turun kembali ke angka 80-an. Jadi begitu Ayatollah menandatangani di garis putus-putus, perang selesai. Mau Israel suka atau tidak. Itulah intinya. Mau Israel suka atau tidak. Maksudku, itu bukan inti utamanya, tapi itu salah satu poin karena, sekali lagi, kesepakatan ini akan menghentikan Iran. Setidaknya jika mereka benar-benar mematuhinya dari membangun kemampuan nuklir, yang merupakan ancaman eksistensial. Tapi itu tidak akan menghentikan mereka untuk tetap menjadi masalah besar di Timur Tengah. Trump kembali berbicara dengan Netanyahu. Kali ini tidak ada kata-kata kasar. Saya bilang, lakukan yang benar, tapi saya ingin kamu berhenti secepat mungkin. Ironisnya adalah, 2 hari yang lalu Iran menyerang Israel, dan Israel memutuskan untuk membalas. Dan Trump menelpon Netanyahu seperti, sama sekali tidak, kamu tidak seharusnya membalas. Seperti, guys, berhenti. Dan Israel seperti, tidak, kami akan membalas. Karena, seperti yang dikatakan Marco Rubio, hanya negara bodoh yang tidak merespons saat mereka diserang. Tapi mereka membalas dengan cara yang sangat, kamu tahu, baik dan sopan. Ya, mereka mengambil beberapa sistem pertahanan udara, dan lain-lain. Tapi mereka tidak membalas dengan kekuatan penuh. Dan Trump seperti, oke, sekarang semua orang bisa kembali ke meja perundingan. Yang menarik adalah keesokan harinya ketika Iran memutuskan, oke, kamu tahu apa? Kalau Trump benar-benar tidak mau memperkeruh situasi ini, kenapa kita tidak saja menyerang helikopter Amerika? Trump langsung seperti, ya sudah, sialan ini semua. Kita akan membalas, dan kita akan merespons. Jadi ini menarik. Pada awalnya, mereka benar-benar berpikir bahwa mungkin ini hanya sekali saja untuk berurusan dengan Israel. Tapi sekarang ketika ini menyangkut Amerika, seperti tunggu dulu. Karena mereka harus berhenti. Ini ada hubungannya dengan Lebanon, dan ini harus dihentikan. Ketika dia berpikir bahwa ini hanya tentang Lebanon dan Iran mencoba membela Lebanon. Yang jelas sudah kami jelaskan secara mendalam. Maka dia tidak ingin Israel membalas. Tapi sekarang setelah mereka melihat bahwa ini sebenarnya tentang Iran yang menjadi, kamu tahu, cukup terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka. Disitulah asalnya. Mari kita lihat video serangan Amerika Serikat yang terjadi.
Gelombang ketiga serangan Amerika Serikat kini dikabarkan sedang berlangsung, menargetkan sistem pertahanan udara Iran dan lokasi militer tambahan di seluruh Iran Selatan. Ini sangat keren. Saya akan selalu merayakan ketika Republik Islam runtuh. Mari kita lihat lagi beberapa hal yang muncul tentang ini. Mari kita pergi ke Gedung Putih dan Jonathan Karl dari ABC. John, saya tahu kamu sempat berbicara dengan Presiden Trump tak lama setelah serangan balasan Amerika. Apa yang dia katakan? Lindsay, Presiden menegaskan kepada saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini secara khusus merupakan respons atas penembakan helikopter Apache oleh Iran. Dia tidak melihat ini sebagai awal dari serangan besar baru terhadap Iran. Sekali lagi, Pengingat, semua orang akan berpikir Amerika telah memulai perang. Tidak. Amerika tidak memulai kembali perang. Mereka mencoba menempatkan Iran pada posisi yang seharusnya. Karena sekarang, Iran harus dibuat jerah. Kamu hanya harus mencegah mereka berpikir bahwa mereka bisa menyerang, dan menyerang terus-menerus. Dan jelas, mereka belum terhalangi. Maksudku, coba pikirkan. Mereka sedang berada di ambang kesepakatan besar. Dan saat mereka hampir mencapai itu, mereka malah berpikir, tahu tidak? Kenapa tidak menyerang helikopter Amerika saja? Itu tidak menunjukkan orang-orang yang benar-benar sejalan dengan visi Amerika, bukan? Ini adalah respons terhadap apa yang mereka lakukan pada helikopter kita tadi malam, kata Presiden kepadaku. dan saya percaya responsnya harus sangat kuat, sangat tegas, dan inilah yang sedang dilakukan. Ya, itulah tepatnya sedang terjadi, teman-teman. AS menyelesaikan serangan sebagai respon atas serangan Iran terhadap Apache. Komando Pusat ISIC, CENTCOM, melakukan serangan bela diri penuh terhadap Iran pada 9 Juni atas arahan Panglima Tertinggi, sebagai respons atas penembakan helikopter Apache milik Angkatan Darat ISIC kemarin. Pasukan CENTCOM menyerang pertahanan udara Iran, stasiun pengendali darat, dan situs radar pengawasan di dekat Selat Hormuz dengan amunisi presisi dari jet tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Operasi ini merupakan respons yang sepadan terhadap serangan terbaru terhadap pasukan Amerika Serikat dan kapal dagang internasional yang melintasi perairan regional. Pasukan Amerika Serikat tetap waspada dan siap untuk mempertahankan diri dari agresi Iran yang tidak beralasan. Inilah situasi kita saat ini. Sekadar pengingat, versi rekaman yang diperbesar tampaknya mengonfirmasi momen terjadinya dampak dari armada AS Serikat yang berbasis di Bahrain yang tertangkap kamera. Benar-benar luar biasa. Iran berjanji akan memberikan respons yang tegas. Dan inilah yang mereka lakukan. Disampaikan ke alamat militer paling simbolis di Teluk. Jadi, tentu saja, sekarang setelah Amerika merespons, Iran seperti, kamu tahu, kami akan membalas mereka. Dan kami akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Itulah yang sedang mereka lakukan di seluruh negara Teluk. Sekarang, diduga sejauh ini kita belum tahu pasti bahwa serangan yang kamu lihat di sini, yang tampaknya sangat kecil dan simbolis, sebenarnya adalah serangan drone Iran. Sebagai tanggapan, tapi itu tidak mengejutkan saya, karena orang-orang Iran tidak terlalu senang dengan Amerika yang membalas, melanggar. IRGC mengklaim bahwa pasukan Iran telah melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat baru-baru ini di Iran Selatan. Teheran memperingatkan bahwa setiap eskalasi militer Amerika Serikat lebih lanjut akan dibalas dengan serangan yang lebih parah dan meluas terhadap target-target tambahan. Inilah yang harus disadari orang-orang. Iran, Republik Islam. Mereka bukanlah pihak yang rasional dalam seluruh cerita ini. Mereka sangat mementingkan rasa hormat dan unjuk kekuatan, dan mereka berhasil melakukannya. Mereka adalah pihak yang terus-menerus meningkatkan ketegangan. Lalu Amerika, Israel, atau negara-negara Teluk harus merespons hal itu. Inilah cara mereka. Inilah yang mereka lakukan. Jadi, apakah ini akan menjadi perang besar-besaran? Mungkin tidak, kecuali memang ini yang sudah direncanakan oleh Trump dan Netanyahu. Tapi Iran jelas sedang mencoba memancing reaksi sebanyak mungkin untuk melihat sejauh mana mereka bisa lolos dengan tindakan ini. Dan semoga saja jawabannya tidak terlalu jauh. Pokoknya itulah situasi kita saat ini. Iran menyerang Israel sebagai respon atas sesuatu yang dilakukan Israel di Lebanon. Padahal itu bukan urusan mereka. Israel membalas, tapi dengan cara yang sudah dikatakan Trump, seperti lakukan dengan baik-baik saja. Dan Israel pun melakukannya. Ternyata negosiasinya masih berlangsung. Lalu Iran memutuskan untuk menyerang sebuah helikopter Amerika. Amerika langsung menolak keras, lalu membalas dengan menyerang sistem pertahanan udara Iran dan lain-lain di seluruh Iran. Iran juga menolak keras, lalu mulai menyerang pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Dan sekarang, kita harus melihat apa yang akan terjadi. Karena ini belum menjadi perang lagi antara kedua negara ini. Ini hanyalah hari biasa di Timur Tengah, dengan gencatan senjata yang benar-benar terjadi. Dan teman-teman, apakah kita benar-benar berpikir negosiasi ini akan berhasil? Apakah kita pikir akan ada kesepakatan? Belum jelas sampai saat ini. Tapi melihat situasinya, sepertinya Iran tidak bertindak sebagai anggota yang benar-benar berkehendak dalam diskusi ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.